Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa khalaqa as-samaa'a wa thara wa aqta'a kulla shay'in wa tara la yadhibu an basarihi jami'ul lamri fil layli idza sara wa la yahzubu an 'ilmihi ma 'anna wa ma tara. أحمده استجعل نهار بسير وليل بسرى وأصلي على محمد وعلى آله وأصحابه المبعوثين بأم القرى. أيها الأساتذة وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Umat Islam memiliki generasi terbaik. Salah satu generasi terbaik umat Islam itu ada pada zaman sahabatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka dikatakan menjadi generasi terbaik? Salah satunya dikarenakan mereka bisa mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Imam Abdul Bar beriwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna bima qaddam." Barang siapa di antara kalian, kata baginda Rasul, yang ingin mengambil suri teladan, maka hendaknya ia mengambil suri teladan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Hendaknya mereka mengambil contoh terbaik kepada mereka yang telah meninggal dunia. Fa'innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Dikarenakan orang yang masih hidup seperti kita ini tidak pernah aman dari yang namanya fitnah. Maka Ibnu Mas'ud itu menjelaskan siapa yang dimasukkan oleh mereka yang telah meninggal. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu merupakan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarrahum qulub, yang mana hati mereka sangat bersih, wa amalahum ilma, yang mana ilmu mereka sangat dalam, wa aqallahum takallufa, dan mereka tidak pernah memberat-beratkan agama ini. Ikhtarahum Allah di sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipilih untuk menjadi pendamping hidup baginda Rasul di dunia ini. Para jemaah sekalian, sidang salat Isya tarawih yang kami muliakan. Ada diskusi antara para ulama membanding-bandingkan siapa lebih baik antara Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu sahabat baginda Rasulullah SAW, dengan Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah yang digantikan sebagai khalifah kelima yang terbaik setelah khalifah Rasyid. Maka Abdullah bin Umar mengatakan tanpa ragu, cukuplah debu-debu yang masuk ke rongga hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan membuktikan beliau lebih baik ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Ya, dikarenakan Muawiyah bin Abi Sufyan mendampingi baginda Rasulullah SAW saat berjihad. Maka kalau orang mendampingi baginda Rasul dalam hidup dunia mereka menjadi terbaik, maka keluarlah satu sahabat Rasulullah yang terbaik setelah Rasul dan setelah para nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana ketika perjuangan pertama Abu Bakar As-Siddiq menemani baginda Rasulullah SAW hingga Rasulullah wafat dunia. Dan juga kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, Abu Bakar As-Siddiq juga dikebumikan di samping kuburnya baginda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika Rasulullah SAW pindah mimbar ke mimbar yang baru, ketika baginda Rasulullah SAW berkhutbah, ada yang menangis dalam khutbah tersebut, dan para sahabat tidak tahu dan tidak mengenal siapa yang menangis. Kemudian baginda Rasulullah SAW turun dari mimbar dan mulai berjalan kepada satu pohon yang mana pohon ini pernah digunakan untuk baginda Rasulullah berkhutbah dulu. Ternyata pohon tersebut yang menangis, lalu Rasulullah menyiapkan pohon tersebut. Para ikhwan sekalian yang kami muliakan nama Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma tadi. Jadi
ditinggal oleh baginda Rasulullah SAW sedih. Apalagi yang kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah SAW. Pokoknya rindu kepada baginda Rasul. Apalagi kita umat Nabi Muhammad yang tak pernah melihat baginda Rasulullah SAW. Maka para jemaah sekalian, di sini kita ingin menyampaikan bahwasanya dunia itu adalah tempat sementara dan akhirat itu adalah tempat yang abadi. Maka kalau kita tidak bisa menemani baginda Rasul dunia ini, maka insya Allah masih ada kesempatan yang luar biasa yang Allah siapkan kepada kita untuk bisa mendampingi baginda Rasulullah SAW dengan beberapa cara. Yang pertama, bagaimana cara bisa kita dampingi baginda Rasul di akhirat kelak? Yang pertama dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam kitabnya Majmu' Al-Kabir dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada salah seorang pelayan baginda Rasul yang dulunya ini merupakan budak, kemudian dimerdekakan oleh baginda Rasulullah SAW yang bernama Sobah. Satu hari curhat kepada baginda Rasul. Wahai Rasulullah SAW, ketika aku menghadiri majelismu, aku gembira, aku senang. Tak kala aku mendengarkan majelismu, tak kala aku pulang ke rumahmu, aku mulai sedih kembali karena berpisah denganmu. Aku takut, wahai Rasulullah, dunia ini aku bisa mendampingimu, namun di akhirat aku tidak bisa mendampingi denganmu. Maka turunlah satu ayat Al-Quran jadi penghibur untuk Sobah ini. Turunlah ayat وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan siapa? An'ama Allahu 'alaihim, dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, akan dikumpulkan bersama para nabi. Siapa mereka? Nasiddiqin, orang-orang jujur. Wassalihin, akan dikumpulkan dengan orang-orang salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman terbaik kita di akhirat. Para ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, itulah salah satu cara yang kita bisa berdampingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanti Allah dan Rasulnya. Kemudian salah satu cara yang lainnya, cara kedua, yaitu dengan cara mencintai Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Al-Badui datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Badui bertanya, wahai Muhammad, mada sa'a, kapan terjadi hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mada a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Al-Badui pun mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah, aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik dalam hadis ini, kembali berkata, Anas sangat senang mendengarkan hadis ini dari baginda Rasulullah SAW, karena para sahabat semuanya sangat-sangat mencintai baginda Rasulullah SAW. Maka para ikhwan sekalian, mencintai Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan ritual makan-makan, bukan hanya mengganti satu tahun, tapi bagaimana cara kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa itu sunnah? Ma'udhifa Nabi SAW min fi'li wa qawli wa taqrir sifatnya. Apa saja disandarkan kepada baginda Rasul terkait dengan perkataan baginda Rasul, perbuatan baginda Rasul, sifat baginda Rasul, dan juga ketetapan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga bisa dikumpulkan dan mencintai baginda Rasulullah SAW nanti. Kemudian cara yang ketiga diajarkan oleh para ulama kita, yaitu dengan cara banyak-banyak bersujud, banyak-banyak salat sunnah. Abu Firas yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau adalah pelayan Rasulullah yang senantiasa menyediakan air wudu untuk baginda Rasulullah di malam hari. Karena dedikasi yang luar biasa kepada baginda Rasul, pada satu malam dipanggillah Rabi'ah bin Ka'ab ini. Wahai Rabi'ah bin Ka'ab, minta apa yang kau minta, apa yang kau inginkan? Kemudian Ka'ab ini, Rabi'ah bin Ka'ab menjawab, uridu murafaqataka fil jannah.
Aku hanya ingin baginda Rasul bisa berdampingan denganmu nanti di hari kiamat kelak, itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Qala, yang lain berbuat yang lain kan hanya itu baginda Rasul sampai 3 kali kalau ditanya kepada baginda Rasul, jawabannya tetap uridu murafaqataka, aku hanya ingin menemanimu di surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau seperti itu permintaanmu, fa'inni ala nafsika bikasati sujud, maka bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan kalian, dengan kamu berbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kalau sudah kita lakukan terkhusus pada bulan Ramadan dan juga salat duha, salat tahajud, maka ini merupakan salah satu wasilah untuk kita bisa berdampingan dengan baginda Rasulullah SAW di syurga. Kemudian yang keempat, untuk cara bisa berdampingi baginda Rasul di syurga, yaitu dengan cara memperbaiki akhlak kita. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya, yang paling aku cintai kata baginda Rasul, wa qarabikum minni manzilatan wa qarabikum minni majlisan, dan yang lain yang paling dekat nanti tempat duduknya denganku di hari kiamat kelak, ahasinukum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah SAW dipuji akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka kalau kita ingin mendampingi orang yang bagus akhlaknya, maka kita juga harus bagus akhlak kita. Perbuatan kita, tutur kata kita, jangan sampai perbuatan kita, tutur kata kita. Mungkin bagi kita tidak menyakiti orang lain, tapi kata-kata kita tidak bisa menyakiti orang lain. Maka tetap kita menjaga perasaan kita, dan juga kita tetap menjaga tingkah laku kita, dan juga perkataan kita. Semoga perkataan kita dan perbuatan kita tidak menyakiti orang-orang yang sekitar kita. Kemudian yang terakhir, pada ikhwah sekalian, cara bisa mendampingi baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan cara memperbanyak selawat. Dari Ibnu Mas'ud juga dari Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nasi fi yaumil qiyamah", orang yang dekat dengan Tuhan di hari kiamat, "Aktsaruhum 'alayya shalatan", yang paling banyak adalah kalian yang berselawat kepadaku. Maka para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada waktu senggang yang tidak kita pergunakan dengan baik, maka pergunakanlah dengan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kalau kita tidak bisa mendampingi baginda Rasul dunia ini, maka mudah-mudahan bisa kita dampingi beliau nanti di surga kelak. Ada 5 cara. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, memperbanyak sujud kepada Allah. Dan juga yang keempat, memperbaiki akhlak kita. Dan yang kelima, yaitu memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga kelak bersama dengan mereka-mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kira cukup sekian. Dan bidang Muhammad dan Majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la